Kita tahu kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh, tapi kalau kolesterolmu sudah tinggi, kamu mesti tahu apa yang harus kamu lakukan. Kita simak penjelasan video berikut. Tergantung kolesterol tingginya seberapa besar. Kan batasannya 200 sampai 220. Apakah pantang semua makanan berkolesterol? Saya kurang suka dengan yang namanya pantangan. Aku jadi tipe dokter buat kawan-kawan semua, disclaimer. Dokter tuh tipikalnya banyak. Ada dokter yang saklek. Kolesterol tinggi, kamu kurangin semua yang mengandung kolesterol, makanan sehat. Saya tipikal dokter yang masih memberikan keleluasaan kepada pasien. Karena saya menganggap bahwa kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga datang dari pasien itu sendiri. Kalau pasien tidak menjalani pola hidup atau pengobatan dengan bahagia, proses penyembuhan itu akan lama. Itu saya. Ketika ada kolesterol yang tinggi, yang saya selalu anggap adalah, yang pertama, yang bisa kamu atur adalah pola makan. Yang pertama namanya substitusi. Kamu bisa mengganti makanan-makanan yang biasanya kamu makan, dikurangin, dan diganti makanan lain yang rasanya sama. Contoh, kalau kamu tahu bahwa yang meningkatkan kolesterol total itu sebenarnya bukan protein hewani. Ya, tetapi adalah rata-rata semua yang berbau gorengan. Jadi bagi orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi, hal pertama yang saya lakukan kepada dia adalah tolong kurangin gorengannya dulu. Sesuatu yang digoreng, apapun itu. Ganti dengan rebus, ganti dengan grill, ganti dengan bakar, ganti dengan kukus. Itu yang pertama. Nomor dua, saya akan meminta dia untuk mengurangi semua yang ultra processed food. Kayak nugget, mie instan, mie telur, apapun. Ganti dengan makanan yang prosesnya minimal. Yang nomor tiga, hindari makan makanan yang dipanasin berkali-kali. Ya, itu yang saya bilang, kenapa makanan yang dipanasin berkali-kali, itu akan membuat struktur lemaknya jadi berbeda. Dan yang keempat, tingkatkan olahraganya. Jadi, supaya kamu maksimal dan kolesterol yang di dalam tubuhmu itu bisa teratur. Karena ada jurnal, banyak jurnal yang mengatakan bahwa olahraga yang dilakukan teratur, kombinasi antara 150 menit sampai 200 menit antara cardio training dan resisten atau strength training atau angkat beban, selama seminggu 200 menit, itu akan mampu mengontrol kadar kolesterol. Baru yang terakhir adalah minum obat teratur. Jadi, saya selalu seperti itu dari dulu di puskesmas. Tapi ada juga beberapa dokter yang langsung memberikan obat tanpa diet. Nggak apa-apa. Cuman saya lebih memberikan kebebasan pada pasien. Kenapa? Karena ada pasien, misalkan dia terbiasa makan gorengan. Kita suruh stop besoknya. Stres, Pak. Stres, Pak. Akhirnya dia melampiaskan gorengan itu ke hal lain. Gula. Karena sama-sama mengendalikan. Dan itu buat saya. Karena saya yakin kesembuhan itu datang dari pasien. Dan kalau pasien menjalani pengobatan dengan happy, dia akan lebih cepat sembuh daripada pasien yang tidak menjalani pengobatan dengan happy. That's it.